Halo, 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 halo. Silakan mengecek dulu kalau soundnya sudah bagus atau enggak. Mohon dikasih tahu ya kalau soundnya bagus atau tidak. Nah, kali ini terlambat ya, live-nya terlambat agak malam karena saya juga berusaha untuk tadi testing tentang feeding ini ya, OBS. Nah, dan sekaligus juga saya untuk menyiapkan ya materi malam ini yang akan kita bahas karena materi malam ini agak panjang sedikit. Mohon diinformasikan kalau soundnya bagus ya Bapak Ibu. Nah, di dalam materi kita malam ini kita akan melihat ya, seperti apa klaimnya para ustadz-ustadz muslim ya, teman-teman muslim yang meyakini bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail ya. Kita akan melihatnya nanti dari beberapa sumber-sumber muslim sendiri, dan juga kita akan melihat ya Ismail itu seperti apa sih versinya Alkitab dan versinya Al-Quran. Dan nanti di akhir video kita akan melihat bagaimana apa sebetulnya yang bisa kita ambil dari informasi yang kita dapatkan dalam materi yang saya akan sajikan untuk kita semua ya. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu tidak bosan. Mohon siapkan snack, siapkan kopi, siapkan tehnya ya, karena ini materinya agak panjang karena memang panjang sekali ceritanya lah pokoknya gitu. Saya sudah hampir 1 minggu juga untuk mengumpulkan materi ini. Nah, kenapa ini menarik bagi saya? Karena sama seperti misalnya ya, hari ini kan ada perdebatan antara Bang Rudi dan Yonatan Nandar ya. Mereka membicarakan tentang ulangan 18 itu lagi ya. Dan karena memang Muslim selalu bertahan ya bahwa ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Muhammad. Dan mereka harus melakukan itu. Kalau enggak, ya nggak bisa mereka buktikan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Itu pula masalahnya. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Biang keroknya siapa? Ya Isa yang diserupakan itu yang ngomong bahwasanya katanya itu Muhammad telah dinubuatkan di dalam Taurat. Dan namanya ada di dalam Taurat dan Injil gitu ya. Jadi Isa yang diserupakan itu ngomong begitu. Jadi mereka harus percaya itu. Kalau nggak bisa gitu ya. Itu memang rumitnya ya. Itu memang rumitnya yang memang harus mereka kerjakan. Oke. Saya cek dulu ya soundnya. Ini soundnya bagus atau gimana ini? Saya cek dulu. Oke. Tes. Oke, bagus ya. Nah, jadi selain itu juga saya juga menonton ada video dari Menachem Ali ya. Dia ini kan seorang ustadz yang banyak dielu-elukan ya, oleh para muslim ya. Dan beberapa waktu yang lalu dia itu membaca buku yang saya yakin teman-teman muslim pun nggak tahu apa yang dia baca itu, apakah dia mengatakan yang benar atau tidak. Ya pokoknya percaya sajalah apa yang disampaikan. Tetapi di dalam videonya itu dia mengatakan bahwa dia mencoba menjelaskan bahwa memang Muhammad itu berasal dari Ismail melalui garis keturunan Kedar ya. Nah, ini yang menarik bagi saya ya. Ketika Muslim mengklaim demikian, maka kita akan mengujinya. Kita akan melihat sebenarnya itu klaim-klaim ini benar atau enggak sih, gitu ya. Itu menarik bagi saya. Oke. Nah, salah satu misalnya ini video yang ini saya akan putarkan kepada Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya akan putarkan ke Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Menachem Ali di dalam di dalam tausiah dia lah mungkin ya, kita bilang di dalam pengajaran dia ya, bersama yang ditayangkan di Geraham Mu'alaf ya. Di Geraham Mu'alaf dia ngomong seperti itu. Oke. Dia mengatakan bahwa bukan hanya itu, blunder yang dia sampaikan itu adalah bahwa di dalam surah Maryam ayat 54 itu dikatakan bahwa itu ada kitabnya Ismail ya. Karena ini mari kita dengarkan dulu ya apa yang dia sampaikan itu ya. Saya akan putarkan videonya sebentar. Oke. Ini saya kurang tahu ini ada audionya nggak ya? Sebentar ya. Ini audionya saya kurang tahu ini audionya tuh ke sana atau enggak ini. Oke, mungkin ya. Sebentar. Oke, tes.
Nah, ini semakin mempertegas bahwa dalam surah Maryam dikatakan wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur, dan ingatlah, fil kitabi Ismail, dalam kitabnya Ismail, innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Maksudnya bahwa sesungguhnya Ismail itu benar-benar seorang rasul dan juga seorang nabi. Nah, ini semakin mempertegas. Jadi memang di dalam Al-Quran ya, dikatakan memang Ismail itu adalah seorang nabi dan rasul, dan Menachem Ali mengatakan bahwa ternyata Ismail pun punya kitab gitu. Nah, ini menarik bagi saya, makanya saya bilang tadi kita akan melihat ini secara jeli ya, secara jeli kita akan melihatnya bersama-sama ya. Klaim-klaimnya teman-teman muslim ini memang kadang-kadang bagi saya lucu, dan kalau tidak ditanggapi dengan serius, banyak orang akan mempercayai kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan ini ya. Saya berani mengatakan itu ya. Kenapa? Ya karena kisah sejarahnya berbeda. Kenapa itu juga menarik bagi saya? Karena mereka hubung-hubungkan ya. Kalau Bapak Ibu nanti menonton secara keseluruhan videonya Menachem Ali ini di Graham Mu'alaf Channel, nanti akan saya kasih di deskripsi ya, linknya ya. Link judulnya itu Siapakah Nabi Itu dalam Ulangan 18. Jadi ini masih seputar itu ya, dan kemudian juga mereka singgung mengenai Yohanes 1:19-21 itu. Jadi ini adalah sesuatu yang terus mereka perjuangkan ya, supaya memang ya alih-alih untuk membuktikan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi lah kira-kira gitu ya. Dan dia tadi mengutip yang surah Maryam 19 tadi itu. Nah, jadi pertama, bukan hanya Menachem Ali, di artikel-artikel juga itu sering dikatakan ya. Ini saya perbesar. Oke, nah ini artikel misalnya di republika.co ya. Ini ada judulnya itu Taurat ungkap nasab Rasulullah ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi saya pikir ini masif ya. Masif sekali mereka lakukan, dan mereka harus kerjakan ini. Kalau enggak, ya bagaimana? Harus mereka lakukan memang gitu, harus mereka lakukan. Kalau enggak ya enggak bisa dibuktikan kan. Mereka harus buktikan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Dan pertanyaan tentang kenabian Muhammad itu seperti saya sampaikan berkali-kali, pertanyaan itu sudah ditanyakan sejak Muhammad hidup ya, sampai dia diracun hanya gara-gara untuk mempertanyakan kenabiannya. Itu satu. Dan sampai hari ini juga, termasuk kita orang Kristen, kan selalu kita tanya, sebetulnya buktikanlah bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Dan orang ini selalu mengais-ngais ayat Alkitab, selalu mengatakan, oh itu di kitab Taurat gitu ya. Nah, mereka tidak bisa buktikan bahwa itu Ismail itu, yang dimaksud Ismail itu, Muhammad dari keturunan Ismail itu adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka nggak bisa membuktikan itu gitu. Padahal Al-Quran dengan jelas-jelas sangat mengatakan itu. Oke? Nah, maka mari kita mulai. Ini saya sudah siapin PPT ya, slides untuk kita semua, untuk sama-sama kita lihat bersama-sama. Ini kita belajar dulu ya. Ini Ismail versi Alkitab. Oke? Ini adalah Ismail versi Alkitab. Nah, dalam Alkitab kita tahu bahwa Ismail itu adalah anak Hagar ya. Ya, saya yakin orang Kristen pasti tahu lah gitu. Dan Ismail ini ada anak Hagar, tinggal di Paran, beristri orang Mesir. Ini perhatikan Bapak Ibu, mohon diingat ya. Mohon diingat bahwa istrinya itu adalah orang Mesir. Dari mana kita tahu ini? Kita bisa mengeceknya di dalam Kejadian ya. Di dalam Kejadian 21 ayat 13. Oke, di dalam Kejadian ayat 21 ayat 13, mari, biar saya bacakan ya untuk kita semua. Nah, ini setelah Hagar diusir lah ya, diusir oleh Abraham ya, dan kemudian Tuhan ngomong sama Hagar ya, karena Hagar kan stres lah dia gara-gara dia diusir oleh Abraham juga. Ini mulai dari 12 deh. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dan dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Oke.
Oke, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk Ismail ya. Nah, kemudian 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Nah, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gunung Berseba. Oke. Nah, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sebab ia duduk di situ, menangislah dengan suara nyaring. Kemudian Allah mendengar anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi sekali lagi Tuhan mengingatkan Hagar, ya jangan kau biarkan anak itu matilah, kira-kira gitu ya, rawat aja dia gitu. Ya. Nah, kemudian lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Ismail itu tinggal di gurun Paran ya. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke, jadi intinya setelah ditelusuri ya, maka ternyata Paran itu nanti akan saya tunjukkan. Paran itu di mana sih gitu ya? Ini kan lokasi yang sangat penting ya untuk kita pahami sama-sama. Supaya kita paham ini letaknya Paran itu di mana, lalu Ismail itu hidupnya di mana gitu ya. Maka selain tempat tinggalnya, kita juga tahu siapa istrinya dari tanah Mesir. Nah, kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Karena banyak ustadz-ustadz itu dan muslim-muslim itu mengatakan Paran itu ada di Arab ya, dekat Mekah gitu. Nah, ternyata apakah benar klaim itu? Makanya nanti kita akan melihat map ya, Paran ini. Nah, bagaimana untuk menelusuri Paran ini ya? Lokasi Paran ini di mana sih gitu ya? Ya. Jadi ada dua hal yang penting. Pertama, lokasi Paran dan istrinya adalah dari tanah Mesir. Nah, lokasinya mari kita lihat di dalam Kejadian ya. Di dalam Kejadian pasal 5 misalnya kita lihat di sini ya. Nah, Kejadian 14 ayat 5 dibilang, dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Sawe Kirniatim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir ya. Nanti berarti ada di pegunungan Seir ya. Di pegunungan Seir. Oke, saya bukakan dulu deh Google Map aja lah biar lebih gampang ya. Google Map Israel. Nah, ini dia. Oke, biar kita dapat konteksnya deh gitu. Oke. Nah, oke. Nah, kemungkinan ya, ini yang dibilang-bilang itu, kemungkinan di daerah sinilah, ini saya kurang tahu ini kursor saya kelihatan atau enggak ini ya. Oke. Nah, di daerah sinilah padang gurun Seir itu yang ada 40 angka 47 35 65 itu ya. Dan padang gurun Paran itu ini adalah di sekitar ini angka 50 55 ini yang saya perbesar deh. Nah, inilah di sini dia. Gurun Paran itu di sekitar sini gitu ya. Itu menurut lokasi yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Mengapa hal itu dikatakan? Kenapa? Karena dibilang tadi itu Ismail larinya itu dibawa ibunya itu tinggal di gurun Paran, dan ibunya ngambil istrinya itu dari Mesir. Nah, Mesir itu ya ini sebelah kiri ini ya. Ini Kairo ya. Ini sebelah sini ya. Sebelah kiri ini ada Mesir. Gak mungkin dia jauh-jauh datang ke Mekah ya kan. Ini Mekah di sana Medina. Medina jauh kali, itu sekitar 1400 kilo gitu. 1400 kilometer. Ini ngapain dia jauh-jauh ke situ? Ya kan? Nah, jadi memang
ini setelah ini di kawasan ini ya, di kawasan kalau kita lihat peta orang Israel ya. Jadi memang Paran itu dekat kawasan ini dan di padang gurun Seir ini ya, sekitar sinilah kan. Makanya ketika ibunya bukan lari sih, disuruh pergilah oleh Abraham, dia lari ke gunung Paran Sinai ini sekitar sinilah ya. Terus ngambil istrinya ya ini di apa itu di sekitar Mesir ini. Jadi dekat. Itu masuk akal gitu ya. Masuk akal. Bukan jauh-jauh ke Mekah di sana. Ngapain dia ke bawah sini? Ngapain? Coba. Ngapain? Gitu ya. Nah, ini nanti perbedaannya ketika kita melihat di dalam kisah-kisah Al-Quran itu ya. Nah, kemudian ini yang bilang dan orang hori pegunungan mereka yang bernama Seir ya, sampai ke El Paran di tepi padang gurun ya. Jadi itu sekali lagi itu adalah tentang lokasi Paran. Mari kita lihat lagi ya. Di dalam bilangan pasal 10 ayat 11 ya. Bapak Ibu nanti mengecek ayat-ayat ini supaya kita tahu ya lokasinya. Nah, kemudian bilangan pasal 10 ayat 11 ini, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai. Nah, ini padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Nah, ini sangat jelas sekali. Kalau betul gurun Paran itu ada di Arab sana dekat Mekah. Ngapainlah orang Israel ke sana? Ngapain coba? Kan mereka baru keluar dari tanah Mesir tuh. Ya, ini kita lihat Google-nya ya. Ini kan baru keluar mereka dari tanah Mesir. Ini Mesir nih ya. Jadi dibilang kan, nah ini saya bukakan lagi di bilangan ini kan. Orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran, ya kan? Nah, perhatikan ini sekali lagi saya tunjukkan petanya. Ini Mesir di sebelah kiri ini gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat kursor saya ya. Ini sebelah kiri, terus dibilang awan itu tinggal di gurun Paran, berarti di sini sekitar sini kan ketika mereka mau kembali ke Israel, kan kira-kira gitu, ya kan? Ngapain mereka di Medina? Nggak mungkin lah. Ini adalah klaim-klaimnya orang ustadz-ustadz itu. Makanya saya bilang ini penting sekali. Ya, pertama kita perlu mengetahui lokasinya di mana Paran itu, dan memang istrinya Ismail itu ya berasal dari sini tadi ya, dari orang Mesir ini gitu ya. Itu adalah dari catatan-catatan Alkitab. Mari kita lihat lagi misalnya di dalam 1 Samuel. 1 Samuel ada pasal 25 ayat 1. Oke. Dibilang di sini, dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Nah, perhatikan Bapak Ibu, itu Daud loh. Daud raja orang Israel. Ya kan? Raja Israel. Kalau padang gurun Paran itu ada di Arab, berarti Daud pergi ke Arab dong. Ngapain dia ke Arab coba? Coba dulu, dari mana logikanya itu? Gak mungkin. Maka Paran itu pastilah dekat-dekat kawasan sini ya, kawasan yang Israel kita, yang minimal lah di daerah Israel yang ada sekarang lah kira-kira gitu kan. Atau di daerah kawasan Teluk inilah kira-kira ya, di Sinai ini gitu. Di daerah sinilah kira-kira. Oke? Nah, jadi kita sudah mengetahui lokasinya. Oke. Nah, bukan hanya di 1 Samuel ya. Kemudian di 1 Raja-Raja juga dibilang begini. Nah, ini juga menarik ya. Tetapi Hadad ini ada ketika masa perang ya, masa-masa perang lah ya. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad, ini perhatikan, Hadad ini ya. Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dan pegawai-pegawai ayahnya dan mengusir ke Mesir. Oke. Adapun Hadad itu masih sangat muda ya. Perhatikan, jadi Hadad itu mengungsi ke Mesir loh. Ya. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Perhatikan ini. Udah perang di sini sekitar ini. Terus dibilang dia mau mengungsi ke Mesir. Terus kalau Paran itu bukan di sekitar teluk ini. Kalau dibilang Paran itu ada di Mekah, ngapain dia ke sini? Ngapain si Hadad itu lari ke sini? Ngapain coba? Kurang kerjaan. Itu kurang kerjaan itu.
Oke? Jadi itu adalah sebuah cocokmologi yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz dan muslim yang mengatakan paran itu ada di Mekah gitu ya. Dekat Mekah lah kira-kira gitu. Oke? Nah, di Habakuk juga dikatakan misalnya di Habakuk 3 lah misalnya ya. Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus dari pegunungan Paran, serta keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Jadi intinya karena memang kenapa ini penting, karena memang kawasan-kawasan itulah pertama ya bahwa daerah tersebut pernah disinggahi dulu ketika Israel keluar dari tanah Mesir, dan kemudian juga pernah juga Tuhan melindungi orang Israel ketika mereka di luar dari tanah Mesir tadi ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa Tuhan di dalam bentuk awan itu diam di sana untuk melindungi orang-orang Israel itu yang sedang mengungsi pada saat itu. Ya, sekarang kita sudah mengetahui lokasi Paran itu, tidak seperti klaim-klaim yang Muslim yang mengatakan bahwa Paran itu dekat di Mekah di Arab sana. Oke? Nah, itu kalau kita perhatikan, itu kalau kita merujuk kepada Alkitab ya, itu adalah Ismail versi Alkitab. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini yang perlu sangat penting untuk saya ingatkan. Sekarang, oke? Sekarang kita akan melihat Ismail versi Islam ya. Ismail versi Islam ini menarik ini ya. Bapak Ibu, saya berharap kita fokus ya. Maaf saya tidak bisa membalas satu-satu komentar ya, karena memang ini materinya agak panjang. Jadi saya harus benar-benar fokus supaya kita bisa sampai menghabisi lah, bisa sampai selesai materi ini, karena ini agak panjang ya. Karena saya nanti akan menyertakan banyak buku juga untuk melihat ini. Nah, ini adalah Ismail versi Islam. Bagaimana? Ya. Bagaimana dengan Ismail versi Islam ya? Di dalam Ismail versi Islam ini, mari kita lihat di dalam surah 19 ayat 54 ya. Kita memulainya dari sini ya. Kenapa? Karena ini penting sekali seperti yang dibacakan oleh siapa tadi? Menachem Alim ya. Menachem Alim kan membaca ini juga ya. Oke. Nah, di dalam surah 19, oke, di mana itu? Di dalam surah 19 ayat 54. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Ini surah 19 ayat 54. Apa yang dikatakan di sini? Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Jadi, Allah SWT menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah Ismail yang ada di dalam Al-Quran, bukan yang ada di dalam Alkitab, bukan yang ada di dalam kitab Taurat, bukan yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Itulah makanya sebenarnya kenapa saya kasihan melihat banyak muslim yang mencoba mengais-ngais ayat Alkitab yang berasal dari misalnya dalam kitab Taurat itu, ketika mereka mencari-cari kisah Ismail ini, mencocok-cocokkan Muhammad ke Ismail, padahal yang dimaksud itu adalah versi Al-Quran. Itu kata Allah SWT gitu. Ini sangat jelas ini. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, ini saya bukakan deh tafsir Kemenak ya. Ini kita buka dulu di Kemenak deh. Quran Kemenak ya. Quran Kemenak ya, mohon sabar ya. Ini Quran Kemenak surah 19. Nah, ini menarik ini. Surah 19 ayat berapa? Ayat berapa tadi ya? 54. Oke, 54. Karena kenapa? Saya mau membaca tafsirnya. Nah, ini dia ya. 54 ini. Oke. Saya mau membaca tafsirnya ya. Oke. Nah, ini dikatakan di sini. Dan ceritakanlah Muhammad, ini bukan terjemahan saya ya, ini terjemahan Kemenak. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Ya, jadi ini jelas ya, bukan di kitab yang lain, bukan di kitab orang Hindu, bukan di kitabnya orang Kristen, bukan. Ini kitabnya orang Al-Quran gitu ya. Nah, kita lihat tafsirnya. Apa yang ada di dalam tafsir? Oke, ini tafsir ini. Ini bukan tafsir ecek-ecek. Ini tafsir yang jelas ini. Oke. Nah, ini tafsir dari Kemenak, saya perbesar.
Ini dia. Oke. Nah, usah berkisah tentang Nabi Musa, Allah beralih menceritakan kisah Nabi Ismail. Wahai Nabi Muhammad, dan ceritakanlah kepada umatmu kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, seperti yang diwahyukan kepadamu di dalam kitab apa? Kitab Al-Quran. Itu yang dikatakan di sini. Jadi kitab apa, kisah Ismail yang ada di dalam Al-Quran, bukan dari kitab yang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ingatkan kepada manajemen alim, ya tunjukkan aja ya Ismail yang ada di dalam Al-Quran gitu. Kenapa ini penting? Nah, biar saya bukakan kepada Bapak Ibu kisah yang kayak mana seperti yang ada. Kisah seperti apa rupanya yang ada di dalam Al-Quran ya, kisahnya si Ismail ini. Itu kan penting itu. Apa sih, kisah apa sih yang ada di dalam Al-Quran tentang Ismail? Nah, ini penting. Ini penting Bapak Ibu. Di mana kita bisa lihat itu? Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Itu bisa dilihat di dalam surah 37 102 sampai 112 ya. Surah 37. Ini saya bukakan. Surah 37 ini ya. Surah 37 satu berapa tadi? 102. Nah, ini dia. Nah, ini adalah kisahnya si Ismail itu yang ada di dalam. Ini salah satu contohnya kisah Ismail itu yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, supaya ustadz ini tidak ngarang bebas gitu loh. Ini kadang-kadang kasihan saya melihatnya, dan banyak orang percaya dengan kisah-kisah yang mereka karang-karang itu gitu. Makanya kita bantu mereka ini ya. Kita bantu mereka ini untuk untuk memberitahu ke mereka, hey, Al-Quran mengatakan begini loh. Oke, saya geserkan dulu avatar saya ya, biar nggak mengganggu teks. Oke. Nah, ini dia. Kisah apa sih? Nah, ini saya bacakan mulai dari 102. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup ya. Ini Ismail ini ya. Ini Ismail yang dikatakan ini. Oke. Yang diceritakan itu adalah Ismail. Anak itu adalah Ismail ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari sebelumnya. Oke. Sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab. Jadi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Isnya Allah, kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memeringkan anaknya ke atas pelipisnya. Jadi Ibrahim ini mau menyerahkan siapa ini? Mau menyembelih si Ismail ya. Nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Nah, ada dua hal yang bisa kita pahami di sini. Pertama, bahwa Ismail versi Al-Quran ini adalah Ismail yang mau dikorbankan oleh Ibrahim. Maka jelas-jelas Ibrahim di dalam kisah Al-Quran itu adalah Ibrahim yang berbeda. Ismail yang ada di dalam kisah Al-Quran itu adalah Ismail yang berbeda dengan kisah Alkitab. Ini yang harusnya diceritakan oleh manajemen Ali, apologet Muslim, supaya mereka semakin meyakini kitab mereka. Jangan mengais-ngais Alkitab gitu loh. Itu yang paling penting. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa yang mau disembelih itu adalah Ismail. Ya sudah jelaslah berbeda dengan kisah yang ada di dalam Alkitab. Ngapain mengorek-ngorek Alkitab? Ya, pertama lokasinya tadi udah salah. Yang kedua bahwa yang mau disembelih, ya, kisah yang mau disembelih juga udah berbeda. Ya, di dalam Alkitab itu yang mau disembelih itu adalah, yang mau dikorbankan itu adalah Ishak gitu. Sementara di dalam kisah ini Ismail ini mau disembelih sebelum Ishak lahir.
Ini perhatikan ini di ayat 12 ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Jadi setelah kejadian udah mau disembelih itu, maka mungkinlah rewardnya dari Allah SWT itu bilang sama Ibrahim, dia dikaruniakan kelahiran Ishak ini gitu. Ya, karena kepercayaannya kepada mimpinya tadi itu. Jadi jelas ya, ini poin yang mau saya ulang-ulang, bahwa Ismail yang ada di dalam kisah Al-Quran itu bukanlah Ismail yang ada diceritakan di dalam Alkitab. Makanya saya bilang, saya mendukung ya, saya sangat menganjurkan teman-teman muslim, termasuk ustadz dan ulama-ulama itu, untuk lebih mempercayai kisah yang ada di dalam Al-Quran dong. Gitu. Masa kalian mempercayai kisah kitab orang lain? Lucu aja Anda ini. Ya, percayalah pada kitab Anda. Percayalah pada kitab Al-Quran itu. Hei muslim, percayalah apa yang ditulis dalam Al-Quran. Jangan aneh-aneh lah kalian. Wah, ini gak jelas kalian kalau begini terus mengais ayat-ayat Alkitab ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan ya. Jangan lupa untuk siapin kopi. Ini masih panjang ini Bapak Ibu. Ini masih seputar Al-Quran ini. Belum kita bahas hadis, belum kita bahas nanti sirah nabawiyah ya. Makanya saya bilang ini agak panjang ini. Siapin kopi, siapin snack ya. Mohon kasih waktu untuk kali ini ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita akan berdiskusi juga. Oke, kita kembali ke topik. Jadi kita sudah tahu bahwa pertama, Ismail di dalam Al-Quran itu berbeda dengan di dalam Alkitab ya. Ini kisahnya itu ada di dalam surah, salah satunya itu di dalam surah 37 mulai dari ayat 102 sampai 112. Nah, apalagi klaimnya orang muslim ya, keturunan Ismail itu berkembang di kawasan Arab. Banyak para ustadz-ustadz itu dan bahkan juga banyak tafsir mengatakan, oke, tidak apa-apalah katanya begitu ya. Mereka ada juga yang menerima bahwa gurun Paran itu ada di kawasan Sinai ini ya, di dalam peta ini. Nah, tetapi mereka bilang ya keturunannya Ismail itu ya pindah ke Arab sana, pindah ke sini semuanya katanya. Jadi sampai ke sampai dekat-dekat Medina gitulah, sampai ke Mekah itulah kira-kira ya. Jadi itu yang mereka bilang. Jadi keturunan Ismail setelah berkembang, pindahlah mereka ke sana. Mungkin eksodus lah atau pindah bagaimana, pokoknya sampailah mereka di sini gitu. Itu katanya di kawasan Arab itu. Nah, apakah itu betul? Ya, apakah itu betul? Mari kita uji pernyataan-pernyataan seperti itu ya kan. Pak Raja Kafir. Siapin kencing onta dan kurban. Waduh, Pak Raja Kafir. Oke, jadi kita kembali ya ke topik ya. Jadi itu klaimnya mereka. Mereka bilang, oke, keturunannya Ismail itu pindah ke sana katanya ya, berkembang ke arah kawasan Arab sana. Nah, tetapi ini seperti yang saya sampaikan di sini ya. Katakan pun itu benar. Oke? Katakan pun itu benar. Masalahnya adalah meskipun jika hal itu benar, hal itu tidak berarti Ismail adalah leluhur orang Arab. Nah, ini juga blunder yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena mereka mengatakan bahwa orang-orang Arab itu adalah keturunan Ismail. Itu adalah klaim-klaimnya teman-teman muslim yang sering juga kita dengar. Gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang, kalau benar seperti yang mereka klaim itu bahwa keturunan Ismail itu mungkin berkembang di kawasan Arab itu, dan itu bukan berarti keturunannya itu adalah orang-orang Arab itu. Mengapa? Justru itu menegaskan bahwa Ismail versi Islam ini bukanlah Ismail versi Alkitab. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Mari kita lihat di dalam hadis. Nah, Bapak Ibu tadi masih ingat ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa Ismail versi Alkitab itu mengambil istri seorang Mesir, ya, seorang perempuan dari Mesir. Tetapi berbeda, misalnya di dalam ini yang kalau kita lihat apa yang tertulis di dalam hadis ini Sahih Bukhari, Bapak Ibu, ini yang sahih-sahih aja yang kita bicarakan ini, ya, Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari. Pak Raja Kafir. Nah, ini adalah Sahih Bukhari ya, nomor 3114. Oke. Nah, apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Nah, saya mau katakan di sini bahwa
kisah ini semakin menegaskan ke kita bahwa Ibrahim yang dimaksud adalah bukan Ibrahim di dalam Alkitab. Mengapa? Ternyata maksudnya Ismail yang ada di dalam Alkitab itu bukanlah Ismail yang ada di dalam Al-Quran atau versi Islam. Kenapa? Karena istrinya Ismail itu berasal dari suku Jurhum. Suku Jurhum itu di mana? Orang-orang Arab. Gitu loh. Nah, ini saya bacakan kepada Bapak Ibu, ya. Diceritakan bla bla bla, ya kan. Nah, ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibu Ismail, mereka membawa geriba, ya, kantung air yang berisi air. Ibu Ismail minum dari persediaan air dalam geriba itu sehingga ia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, jadi intinya begini. Jadi Ibrahim itu kayaknya mengantar, ya, dari kisah ini Ibrahim itu mengantar Ismail dan ibunya itu sampai ke Mekah, ya, sampai ke Mekah. Makanya dibilang di sini ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Ya, tak kala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ya. Ini apa ya? Terpotong, ya. Terpotong, ya. Sebentar biar tidak terpotong, ya. Oke. Nah, saya lanjutkan, ya. Tak kala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu Ismail mengikutinya di belakang. Hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi, gundukan, ibu Ismail memanggilnya dari belakang. "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Hajar berkata, ya. Hajar berkata, oke, sebentar. Ini saya perkecil deh. Nah, ini biar, oke, saya sudah cukup, ya. Ini biar lebih jelas. Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Hajar, ya? Nah, ini Hajar berkata, "Kalau begitu aku telah ridho kepada Allah." Perawi berkata, lalu Hajar kembali ke tempat semula dia dan minum geriba kunonya dan bisa menyusui bayinya hingga ketika air persediaan habis berkata, "Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat barangkali ada orang." Nah, di sini kan, jadi dia sampai ke sana, ya. Ada orang-orang di sana rupanya ketika mereka sampai di Mekah itu. Artinya udah ada orang di sana. Sudah ada orang di sana, Bapak Ibu. Bukan tidak ada orang. Padahal kan Ibrahim membawa istrinya bersama Ismail di situ, gitu, ya. Dan sementara klaimnya orang Muslim mengatakan Ismail itu adalah leluhurnya orang Arab. Padahal di sana sudah ada orang, gitu, ya. Nah, jadi ketika sampai di lembah, dia lari-lari kecil dan mendatangi Marwah. Ia lakukan yang demikian berkali-kali. Kemudian dia berkata, "Sebaiknya aku pergi melihatnya." Yang dimaksudnya adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yang ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan, seolah-olah menghisap napas-napas kematian sehingga hati Hajar tidak tenang. Dia berkata, "Sebaiknya aku pergi melihat-lihat barangkali ada orang." Maka dia pergi mendaki Bukit Safa lalu melihat, namun bla 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 ini. Oke, jadi ini mana ini? Saya mau menunjukkan sebenarnya dia. Nah, ini dia, ya. Dan kemudian perawi berkata Abu Al-Qasim, ya, "Seandainya Hajar membiarkannya, pasti air akan mengalir." Perawi berkata, "Maka Hajar meminum air dari Zam-Zam itu sehingga dapat menyusui bayinya." Jadi itulah kisah air Zam-Zam itu yang ada di Mekah itu, ya. Pokoknya gitu dah. Nah, kemudian serombongan orang-orang dari suku Jurhum. Perhatikan ini, Bapak Ibu, ini penting. Ternyata ada orang-orang di sana itu dari suku Jurhum lewat di dasar lembah dan mereka melihat ada seekor burung. Seakan mereka tidak percaya. Mereka berkata, "Tidak akan ada burung melainkan pasti karena ada air." Akhirnya mereka mengutus seorang utusan mereka untuk melihatnya, yang ternyata mereka memang berada di kawasan yang ada air. Utusan itu kemudian kembali kepada mereka dan mengabarkan apa yang dilihatnya. Kemudian mereka menemui Hajar dan berkata, "Wahai ibnu Ismail," ya, jadi ada Ismail di situ, ya, "apakah kamu mengizinkan kami untuk tinggal bersama kamu atau kami hidup bertetangga bersama kamu?" Kemudian anaknya Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda lalu, nah ini perhatikan, ya. Kemudian anaknya Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda lalu menikah dengan seorang wanita. Siapa yang dinikahi di situ? Ya, dari orang suku Jurhum itu, gitu, ya. Dari suku Jurhum itu. Perawi berkata, kemudian timbul keinginan pada diri Ibrahim, maka dia berkata kepada keluarganya, "Aku akan pergi melihat-lihat keluargaku yang ditinggalkan." Perawi berkata, maka Ibrahim datang dan memberi salam seraya berkata, "Kemana Ismail?" Gitu, ya. Jadi
istri Ismail berkata, "Pergi berburu." Ibrahim berkata, "Katakanlah kepadanya jika sudah datang, supaya dia mengubah daun pintu rumahnya." Ya, ketika Ismail datang, istrinya menceritakan kedatangan Ibrahim. Maka Ismail berkata, "Kamulah yang dimaksud dengan daun pintu itu, maka kembalilah kamu kepadanya, kepada keluargamu." Jadi intinya ini yang di dalam hadisnya ini sebenarnya ini tulisannya kurang lengkap ya. Nah, di dalam versi bahasa Inggris itu dengan jelas dikatakan bahwa Ismail itu 2 kali dia menikah dari suku orang Jurhum ini. Pertama dia menikahi, lalu Ibrahim menyuruhnya untuk menceraikan yang pertama itu. Kemudian nikah lagi dia, tapi dari suku yang sama gitu. Dari suku Jurhum ini gitu ya. Jadi bukan dari Mesir ya. Dia menikah di kawasan Arab sana itu, di kawasan Mekah itu, bukan dari Mesir. Jadi makanya sekali lagi saya bilang bahwa Ismail yang diceritakan versi Islam itu bukanlah Ismail versi Alkitab. Bukan. Ya, Ismail yang versi Alkitab itu mengambil istri, ibunya mengambil istrinya itu dari orang Mesir. Kalau ini bukan dari suku Jurhum, kecuali kalau misalnya Muslim mengatakan, oke, suku Jurhum itu adalah orang Mesir. Itu akan menarik lagi kalau mereka mau mengatakan itu ya. Oke. Nah, jadi ini akan menarik. Jadi Ismail menikah 2 kali. Ismail menikah 2 kali dari suku Jurhum itu. Nah, itu penting sekali untuk saya sampaikan. Kemudian, nah ini dia ini ya. Ini saya akan bukakan. Dalam versi bahasa Inggris sebetulnya itu dengan sangat jelas dikatakan. Ini saya bacakan ya. Jadi, oke, Bapak Ibu. Oke, sebentar saya lihat ya. Jurhum. Oke. Jadi dia menikah dari Jurhum, kemudian menikah lagi dari suku Jurhum itu ya. Family of Jurhum. Oke, of another. Nah, ini dia ya. Setelah dia menceritakan yang pertama, kemudian oke. Jadi ketika Ismail menceraikan yang pertama atas sarannya Ibrahim ya. Kemudian Ismail said, "It was my father and he has ordered me to divorce you." Jadi dia menceritakan yang pertama itu. Jadi kembalilah kepada keluargamu. Terus dibilang begini, "So Ismail divorced her and married another woman from among them." Yaitu dari suku Jurhum itu ya. Jadi sama-sama 2 perempuan yang dinikahi oleh Ismail itu adalah dari suku Jurhum itu ya. Jadi itu penting sekali. Makanya saya bilang tadi yang kalau versi bahasa Indonesia itu memang tidak disebutkan demikian. Tetapi kalau versi bahasa Inggris kita bisa melihat bahwa itu memang kedua perempuan yang dinikahi oleh Ismail itu dari suku Jurhum ya. Oke, saya tutup ini biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi kita sudah dapat poinnya. Nah, sekarang lebih detail lagi kalau misalnya ya. Lebih detail lagi. Oke, di dalam misalnya kalau kita buka buku di dalam The Life of Muhammad ya yang ditranslasi oleh Ibnu Ishaq ya, Sirat Rasulullah ya. Kenapa ini penting ya? Supaya kita melihat sumber-sumber Muslim itu sendiri. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena silsilah Muhammad ini kalau kita perhatikan di sini dikatakan di sini ya. Ini di halaman ketiga. Ya, dikatakan di sini. This is the book of the biography of the Apostle of God. Jadi ini adalah buku tentang silsilah Rasul Allah gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini bahwa Muhammad was the son of Abdullah ya, Abdul Muthalib ya. Jadi intinya Muhammad adalah anak dari Abdullah bla 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 bla. Nah, ini perhatikan. Nah, ternyata garisnya itu sampai ke Nabi dan kemudian ke Ismail. Perhatikan ya. Jadi ini mereka mencoba menghubungkan mulai dari Muhammad sampai ke Ismail, anaknya Ibrahim. Oke ya, anaknya Ibrahim, anaknya Tarih ya, Azar, Nahur, dan sampai kepada Nuh. Ini ya, perhatikan. Jadi ini Bapak Ibu perlu mengingat bahwa Muhammad, ya, penuturan di dalam kisah ini adalah mereka hubungkan Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail, bahkan itu juga sampai ke yang mana Ismail ini adalah berasal dari keturunan Nuh. Gitu. Ini menarik ini Bapak Ibu. Oke. Nah,
Apa yang mau saya sampaikan lagi di sini ya? Kalau kita lihat selanjutnya di halaman ya, selanjutnya itu. Nah, ternyata di halaman yang sama ya, dibilang di sini ya, apa ini? ADB Aus ini bin Iram bin Sam bin Nurham bla bla bla, and Jadis the two son of Abir. Jadi ini keturunan ini adalah keturunannya Nuh ya, and Imlak and Umaim the son of Lawit. Jadi anak-anak dari Lawit, anak dari Sem ya, bin Sem, anak dari Nuh ya. Jadi semua orang-orang ini adalah dibilang di sini bin Nuh are all Arabs. Oke, jadi dibilang begini. Jadi semua, perhatikan ya, artinya orang-orang Arab sudah ada sejak zaman keturunan Nuh. Jadi klaimnya Muslim yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah leluhurnya orang Arab itu tidak benar. Atau ketika orang Muslim mengatakan orang-orang Arab itu adalah leluhurnya itu adalah puncaknya itu adalah Ismail, itu tidak benar. Justru yang bisa kita paham di sini adalah orang-orang Arab itu sudah jauh-jauh hari sebelum Ismail lahir, udah ada orang Arab. Di zaman Nuh sudah ada gitu ya. Sudah ada. Nah, perhatikan di sini. Ini makanya tadi saya kasih di sini mulai dari Muhammad sampai Ismail ya. Dari Ismail sampai ke Nuh ya, sampai ke Nuh. Jadi dari kakek-kakeknya Ismail itu sudah ada orang Arab. Sudah ada. Kenapa orang Arab itu dikatakan adalah keturunannya Nuh? Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini penting sekali. Oke. Nah, mari kita lihat buku yang lain lagi. Nah, ini menarik ini karena memang saya menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber ini ya. Misalnya di dalam di dalam kitab Ibnu Sa'd ya, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ya, volume 1. Ini volume 1. Bapak Ibu nanti bisa mencarinya di internet ya. Nah, apa yang paling penting mau saya sampaikan di sini? Di dalam buku ini dikatakan, oke, sebentar, slides. Oke. Di dalam buku ini dikatakan ya, Ibnu Isa Al-Hajjah bla 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 memberitahu kami. Dia mengatakan Muawi Ibnu Salahi menceritakan kepada kami atas otoritas Yahya Ibnu Jamir ya, yang telah melihat beberapa pengikutnya Muhammad ya. Dia mengatakan the people of Banu Furaya came to the prophet and say to him. Ya, jadi orang-orang Bani Fuhairah ini mendatangi Muhammad dan mengatakan kepadanya, ya, you belong to us. Kamu itu termasuk kaum kami, artinya kaumnya Banu Fuhairah ini ya, Fuhairah ini, ya. Terus apa dijawab oleh Muhammad? Dibilang begini. He replied, verily, ya, sangat yakin kali dia ya. Gabriel has informed me that I belong to Mudar. Jadi dia bilang, tidak, katanya, tidaklah kira-kira. Saya sangat yakin sekali. Karena kenapa? Gabriel telah memberitahu saya bahwa saya itu masuk di dalam kaumnya Mudar. Gitu. Kaumnya Mudar. Gitu. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Artinya apa? Pertama ya, artinya Muhammad tidak tahu garis keturunannya. Justru yang memberitahu garis keturunannya Muhammad itu adalah si Jibril. Si Jibril. Itulah yang membantu memberitahu Muhammad siapa keturunannya. Sebentar. Oke. Kenapa ini? Sebentar ya Bapak Ibu. Ini. Oke. Jadi yang memberitahu, sekali lagi saya ulangi, bahwa yang memberitahu siapa itu Muhammad, siapa kaumnya itu adalah Jibril. Jadi orang nggak tahu, hanya Jibril yang tahu pokoknya gitu loh. Itu kan di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir ini. Oke. Nah, menarik ya. Nah, terus ini seperti yang saya bilang tadi ya. Terus misalnya kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari juga ya, masih senada. Ini Sahih Bukhari ini Bapak Ibu ya. Saya cari-cari yang versi bahasa Indonesianya nggak dapat saya. Tapi dalam versi bahasa Inggris itu dikatakan begini ya. Diceritakan oleh Kulaib ya. Saya diberitahu oleh Rabibah katanya ya. Saudara perempuan dari istri Nabi ya. Ya, terus
apa yang dikatakan inilah. Nah, I said to her, tell me as to which tribe of prophet belong. Jadi dia mengatakan, beritahulah saya, ya, Rasul ini sebenarnya masuk di dalam kaum siapa, ya? Apakah dia dari kaum Mudar, gitu ya? Terus dia menjawab, he belong to the tribe of Mudar. Jadi dia itu masuk di dalam kaumnya Mudar dan was from the offspring of An-Nadir bin Kinana. Oke, jadi dia itu masuk di dalam keturunan An-Nadir bin Kinana. Nanti kita lihat ya siapa Kinana ini, gitu ya. Jadi ini penting sekali supaya kita tidak ditipui terus oleh ustadz-ustadz itu. Oke. Nah, jadi intinya dari kedua sumber ini, dari buku ini, ya, kita mengetahui bahwa Muhammad pun tidak tahu siapa leluhurnya. Kalau nggak ada Jibril, nggak tahu dia siapa leluhurnya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu leluhur Bapak Ibu kan? Tapi Muhammad nggak tahu. Jibril harus turun tangan memberitahu dia. Nah, ini buku yang lain lagi. Ini adalah klaim-klaim para ustadz-ustadz, ya. Ustadz, para ulama juga. Ini di dalam buku namanya Dictionary of Islam, ya. A Dictionary of Islam, ya. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan para ulama itu, ya. Makanya saya bikin topiknya itu keyakinan Muslim Muhammad dari Kedar. Oke? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya, di dalam kamus Islam ini, ya, dikatakan di sini di dalam halaman 217 ini, oke, Bapak Ibu bisa melihatnya, ya. Oke. Nah, di dalam halaman 217 itu dikatakan, ya, ini saya sudah saya berikan garis itu, ya, garis kuning. Oke, saya pindahkan dulu deh. Ini dia. Ini yang garis warna pink. Muhammad is said to have. Jadi Muhammad dikatakan memiliki apa? Ini saya lanjutkan di halamannya. Adalah berasal dari Ismail, ya, descended from Ismail, second son Kedar, ya. Ya, berasal dari anak kedua dari Ismail yang bernama Kedar. Oke. Melalui nama Adnan, ya. Jadi leluhurnya Muhammad itu adalah dipercaya dari Adnan, ya, di anaknya yang berasal dari anak kedua dari Ismail itu namanya Kedar, ya. Nah, ini yang menarik, ya. The period between Adnan and Ismail is doubtful. Jadi orang ulama-ulama ini mengatakan di dalam kamusnya Islam ini, ya, Dictionary of Islam ini kan, the period between Adnan and Ismail is doubtful. Jadi periode antara Adnan sampai ke Ismail itu sangat diragukan. Atau diragukan lah. Kemudian dibilang begini, some reckon 40 generation, other only 4. Jadi beberapa mengatakan bahwa menyangka bahwa itu sekitar 40 generasi, ya, mulai dari Adnan sampai Ismail itu sampai 40 generasi. Tapi yang lain juga mengatakan hanya sekitar 4 saja, ya. Mulai dari Adnan sampai Ismail itu ada yang mengatakan dari 40, ada juga yang mengatakan sampai 4, ya. Nah, ini Jagi, ya. Ini yang lebih menarik, ya. Yang saya garis bawahi warna kebiru-biru langit ini, ya. Muslim historian however admit that the pedigree of Muhammad beyond Adnan is uncertain. Ini penting sekali Bapak Ibu. Oke. Jadi banyak sejarawan muslim ini mengatakan, ya, atau mengakui bahwa silsilah Muhammad di atasnya Adnan itu tidaklah bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Artinya apa? Muslim hanya bisa memastikan leluhurnya Muhammad itu mulai dari Muhammad sampai ke Adnan, tapi mulai dari Adnan sampai ke Ismail itu tidak bisa. Nggak menentu, nggak pasti. Nah, ini saya kasih tahu, ya. Ini yang mana sebenarnya yang mau saya maksud. Ini dia. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya ini. Oke. Sebentar. Oke, ini dia. Oke. Jadi ini mulai dari Muhammad ini, ya, yang ada kursor saya nggak tahu ini kelihatan kursor saya atau enggak ini. Nah, ini dia. Yang ada saya kolom saya beri kotak merah ini. Ini mulai dari Muhammad sampai ke Adnan. Ini dia, Adnan ini. Itu yang bisa diketahui pasti. Tetapi yang saya beri kotak ini mulai dari Adnan sampai ke Ismail itu adalah ini dikarang bebas. Bohong atau tidak jelas. Ini dikarang-karang ini semua ini. Karena kenapa? Seperti yang pengakuan mereka tadi ini, ya, dikatakan begini, ya. Ada yang mengatakan sampai 40 generasi, ada yang bilang hanya 4 saja gitu. Jadi
apa yang bisa kita tarik kesimpulan sementara lah dulu. Artinya apa? Ulama-ulama yang para historian, para sejarawan Muslim ini tidak tahu secara pasti tentang garis keturunan Muhammad, tetapi Menachem Alim begitu hebat dia mengklaim bahwa memang Muhammad berasal dari keturunan Ismail, dari garis keturunan Kedar, gitu ya. Nah, di dalam buku ini mereka memang mengaku seperti itu ya, dari garis keturunan Kedar. Nah, ini akan menjadi menarik lagi ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari catatan Ibnu Ishaq ya, di dalam catatan Ibnu Ishaq ya, seperti yang saya tampilkan tadi ya di awal ya, makanya tadi saya tampilkan di awal tadi di dalam buku ini ya, ini judul bukunya. Di dalam catatan Ibnu Hisam, oke, sebentar. Nah, di dalam catatan Ibnu Hisam, apa yang bisa kita pahami? Dibilangnya begini, Muhammad itu adalah berasal dari keturunan Ismail, tapi itu dari garis keturunan Nabit. Nah, dalam Alkitab itu dibilang Nabayot gitu ya, Nebayot ya, gitu. Jadi bukan dari Kedar. Jadi antara dua ini ya, antara dua dari buku ini saja mengatakan bahwa Muhammad itu berasal dari keturunan Kedar, ya, anak Ismail. Tapi Ibnu Hisam mengatakan bukan. Itu berasal dari keturunan Ismail, tapi dari garis keturunan Nebayot, gitu. Nah, makin kacau kan? Makin mantap ini. Orang ini kayaknya suka hati ngarang-ngarang lah. Ngarang-ngarang ya. Nah, bukan hanya itu lagi. Bapak Ibu masih mengingat tadi ya, yang saya bilang tadi ya, bahwa memang Ismail versi Islam ini dengan tegas juga di dalam bukunya Ibnu Ishaq itu di halaman keempat. Ini saya kasih ini referensinya ya, Ibnu Ishaq itu ya, The Life of Muhammad itu, bahwa memang Nabi dan Kedar itu adalah berasal dari keturunan Ismail, dari istrinya yang berasal dari suku Jurhum tadi. Dari suku Jurhum tadi, gitu ya. Jadi dibilang begini ya, ini di halaman keempat itu dibilang bahwa Ismail bin Ibrahim melahirkan 12 anak ya. Nabit adalah yang tertua, bla bla bla, Kedar ya, Abdul, Misa, Misna, Masi, Dima, Adir, Taima, Yatur, Nabis, Kaidhuma. Nah, kemudian itu dibilang ibu mereka ya, their mother was Rala Mudad bin Amir al-Jurhumi, gitu. Jadi ibunya mereka itu adalah berasal dari suku Jurhumi inilah kira-kira ya, al-Jurhumi ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, bahwa memang Ismail versi Islam itu bukanlah Ismail versi Alkitab ya, karena memang istrinya itu adalah berasal dari suku Jurhum ini. Nah, gitu ya. Sekalipun itu namanya disama-samakan, itu Nabit lah, Nabayot Nabayot ya, terus mereka hubungkan Kedar dengan Kedar. Nah, itu mungkin hanya kebetulan saja namanya sama, tetapi orangnya berbeda. Karena istrinya sama, tempat tinggalnya sama. Istrinya berbeda kok, tempat tinggalnya juga berbeda. Jadi, sekali lagi, ini kita hanya membuktikan ya, dari sumber-sumber Muslim sendiri bahwa memang Ismail itu bukanlah Ismail yang diceritakan di dalam Alkitab. Jadi, berhentilah Muslim untuk mengais-ngais ayat-ayat Alkitab. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutin. Nah, apa di sini ya? Di dalam buku ya. Ini namanya judulnya ini Muslim Writer on Judaism and the Hebrew Bible. Jadi ada namanya itu Kamila Adang ya. Dia itu seorang penulis juga ya, seorang peneliti lah kira-kira gitu. Jadi dia bilang begini, tidak ada bukti otentik ya. Tidak ada bukti otentik hubungan antara Muhammad dan Ismail. Dikatakan di sini, Ismail is considered the progenitor of the Arabs. Jadi Ismail ya dipandang sebagai leluhurnya orang Arab. Gitu ya. Tetapi Dagon ya di tahun 1981 telah menunjukkan bahwa ide ini adalah hanya bertujuan untuk tujuan untuk pembangunan Islam katanya, dan tidak ada hubungannya antara Ismail dan orang-orang Arab ya. Yang bisa ditelusuri, yang telah dibuat atau bisa ditemukan sebelum masa Islam ada. Gitu. Jadi tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan memang bahwa orang-orang Arab itu adalah berasal dari keturunan Ismail. Ya, jadi justru cerita-cerita yang saya ceritakan tadi itu yang ada dalam versi Islam itu hanya sekedar untuk membenar-benarkan untuk kebangunan Islam saja.
Menarik ini ya, menarik ini. Makanya saya tidak heran ya. Makanya saya tidak heran ketika si Menachem Ali mencoba untuk mengarang-arang tentang garis keturunannya, menghubung-hubungkan antara Ismail ya dan siapa namanya? Muhammad ya. Ya memang itu ya tujuannya hanya untuk mempertahankan Islam aja lah. Kalau enggak habis semua orang ini ya. Ini saya ulangi kembali ya. Jadi semua keturunan ya berasal dari Ismail sampai menuju Adnan sampai ke Muhammad itu ya itu hanya di karang-karang doang lah. Oke. Nah, menarik ini. Nah, sekarang sampai di sini ada lagi sebenarnya yang mau saya bandingkan. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan ya. Ini sudah 1 jam, saya sudah kering juga kerongkongan saya ngomong sendiri. Oke. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dari catatan atau komentar-komentar misalnya ulama-ulama tertua lah ya, misalnya dari Ibnu Katsir ya, misalnya di dalam bukunya The Life of Prophet Muhammad ya, Al-Sirah Al-Nabawiyah ya, volume 1 halaman 50-52. Ya, mari kita buka dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ya. Di dalam buku Ibnu Katsir, oke, saya bukakan bukunya. Ibnu Katsir. Oke. Nah, ini dia. Oh, Ibnu Katsir memanglah. Dari halaman berapa tadi ya? Halaman berapa tadi dibilangnya itu? Dari halaman 50 sampai 53. Mari kita buka. Nah, ini halaman 50 ya. The Life of Prophet Muhammad. Ini saya perbesar. Ini dia. The Life of Prophet Muhammad. Ini bukunya ya. Oke. Nah, ini bukunya Bapak Ibu, The Life of Prophet Muhammad. Nanti jangan Bapak Ibu atau teman-teman muslim mengatakan saya ngarang bebas pula ya. Ini The Life of Prophet Muhammad volume 1 ya, Al-Sirah Al-Nabawiyah. Oke. Siapa yang nulis? Ibnu Katsir. Oke. Jadi ini bukan ecek-ecek ini bukan ecek-ecek ini. Nah, mari kita lihat halaman 75. Halaman 75 ke sana. Halaman 75 kemana. Oke. Ini halaman 50 ya. Ini judulnya The Life of Prophet Muhammad. Ini saya sudah kasih kolom ini, yang saya sudah kolom yang warna merah ini ya. Nah, ini yang diklaim oleh Ibnu Katsir ya. Ini klaim aja ini. There is no question of Adnan being the line of Ismail. Jadi dia bilang begini, tidak ada yang perlu diragukan lah bahwa Adnan itu garis keturunan Adam itu Adnan itu berasal dari Ismail, anak dari Abraham ya. Kemudian apa yang diperdebatkan adalah tentang jumlah yang ada mulai dari Adnan sampai ke Ismail. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam kamusnya Islam itu ya. Jadi memang Ibnu Katsir pun mengakui bahwa ya sekalipun Ibnu Katsir mengatakan oke lah kita yakin lah kira-kira gitu. Kita yakin bahwa Ismail itu Adnan itu berasal dari keturunan Ismail, tetapi jumlah generasi ya antara Adnan sampai Ismail itu tidak bisa dipastikan. Kira-kira gitulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir itu. Di dalam halaman 51 dikatakan begini ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih lengkap nanti ya. Biar tidak terlalu banyak lah kita menghabiskan waktu. Oke, nah ini dia. And this is why Malik ya. Malik itu ya salah satu juga pengikut Muhammad lah ya. God bless him, did not enthuse over the attempt at tracing genealogy before the Adnan. Nah, gara-gara tidak jelas seperti itu, maka si Malik ini tidak bisa memastikan, bahkan tidak berusaha untuk mencari genealogi atau garis keturunan di atasnya si Adnan. Kenapa? Karena itu tadi nggak jelas. Ada yang mengatakan 40 generasi, ada yang mengatakan hanya 4 saja gitu ya. Nah, ini dikatakan ya. Ini jadi untuk Malik, as for Malik, God have mercy on me. He expressed disapproval when he asked about someone tracing his descent back to Adam and commented, when it comes to him knowledge of that. Jadi ketika ada orang yang untuk
men-tracing lah garis keturunan itu sampai ke Adam. Terus si Malik itu mengatakan, ya dari mana dia tahu itu, katanya. Artinya si Malik meragukan semua apa yang dikatakan orang-orang itulah, ya. Terus kemudian apa? When he was asked about tracing back the Ismail, jadi ketika dia ditanyakan ya tentang untuk menelusuri tentang Ismail, ya, dia juga mengekspresikan ya ketidaksetujuannya dengan bertanya, who could provide such information? Siapalah yang bisa menyediakan informasi itu, katanya. Oke? Nah, terus Malik bilang ya, Malik also dislike tracing the genealogy of the prophet. Jadi Malik juga tidak suka untuk menelusuri garis keturunannya Nabi, ya, artinya Muhammad lah ya. Dan berkata, Abraham son of so and so, ya. Jadi Abraham itu anaknya Abraham itu anak dari ini dan itu, gitu ya. Nah, dan bukan hanya si Malik itu yang mencatat dalam bukunya, si Al-Muyati juga menyatakan hal yang sama di dalam bukunya, ya. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Suyahli ini, ya. Dibilang gini, ya. Ini reported dan Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas ini Bapak Ibu. Say between Adnan, oke, sebentar. Ini dia. Between Adnan and Ismail there were 30 ancestors who are unknown. Jadi dibilang si Ibnu Abbas, antara Adnan dan Ismail, ya, ada sekitar 30 keturunan atau generasi yang tidak diketahui. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Pertama tadi ada yang bilang sampai 40 generasi, terus sekarang ada dibilang 30 generasi. Oke? Nah, makin mantap ya kan? Nah, terus dibilang si Umar, ya. Umar bin Khattab mengatakan, we carry back the genealogy only as far as Adnan. Jadi Umar mengatakan garis keturunan itu hanya bisa di tracing sampai sejauh Adnan. Jadi di atas Adnan, ya, di atas Adnan ini nggak bisa lagi di tracing. Itu yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang lama. Tetapi ulama-ulama ustadz-ustadz yang baru kemarin sore, misalnya Ustadz Menachem Ali, ini sok-sokan mengatakan, tahu kita Muhammad pokoknya sampai kepada garis Ismail. Gundulmu, gitu ya. Nah, lebih lanjut misalnya kita lihat di sini, ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Umar lah, ya, Umar bin Abdul Al-Bar yang mengatakan di dalam bukunya, ya, di dalam buku Al-Anba, ya. Nah, ini dibilangnya, we never found anyone who knew genealogy back to the past Adnan, ya, nor past Katan, ya. Jadi dibilang kami tidak pernah menemukan seseorang yang mengetahui keturunan, ya, sebelum Adnan ataupun setelah Katan, ya, kecuali, ya, unless they were using conjecture, kecuali itu dikira-kira lah. Kecuali dikira-kira. Ini lagi kan. Nah, ini dia. Terus si Abu Al-Awan mengatakan juga, ya, we never know anyone with information going back beyond Ma'ad bin Adnan. Jadi mereka sama sekali tidak tahu, ya, siapa saja generasi yang ada di atas Adnan, ya. Ya, baik itu yang berhubungan dengan poetry, ya, puisi-puisi atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi banyak nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat buku-buku ini, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Kemudian Umar juga mengatakan, ya, bahwa inilah keturunan si Adnan itu, gave his descent as mulai dari Adnan bin Udad bin Mukawin bin Nahur bin Taira bin Yarub bin Nabit. Jadi si Umar mengatakan bahwa itu Muhammad itu dari garis keturunan Nabit, ya, bukan Kedar. Nah, ini bin Nabit, Ismail bin Abraham, gitu ya. Jadi yang mana yang betul ini sebenarnya? Nabit atau Kedar? Ini kan persoalan berikut, kan? Persoalan berikut, ya. Ini yang betul yang mana orang ini? Nabit atau Kedar? Oke? Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini kan salah satu ulama yang paling terkenal, ya. Nah, mari kita balik lagi. Siapa lagi yang perlu kita lihat? Ini dari catatan Ibnu Sa'd, ya, di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 1 halaman 50-53. Nah, ini bukunya. Ini bukunya. Jangan khawatir lah. Nah, saya mendapatkan bukunya itu dalam versi digital, ya.
Nah, ini dia. Apa yang dikatakan di sini? Ini saya sudah garis-garis bawahi ya. Nah, saya perbesar deh. Biar makin mantap ya. Ini dia. Ini kita lihat dulu dari atas deh. Ini menarik ini. Ini menarik ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak menarik bagi Bapak Ibu, tapi menarik bagi saya. Karena ya mudah-mudahan lah Minat Cemali membaca ini ya. Membaca buku-buku ini ya. Saya capek juga membacanya gitu. Nah, di dalam buku itu Ibnu Said ini ya, ini account of the genealogy of the prophet of Allah ya. Jadi ini adalah tentang garis keturunan Muhammad ya. Nah, ini apa yang pertama? Ini mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam volume 1 bagian pertama ya, bagian 1.11 dan 3 ini. Bilang gini. Okay. Verily, the prophet may peace be on him, whenever he related his genealogy. Jadi Muhammad ya, setiap saat ketika ketika ditanya tentang keturunannya ya, did not go beyond Ma'ad bin Adnan. Tidak pernah menceritakan di atas Adnan ya. Apa yang dilakukannya? Then he kept quiet and said. Ya, jadi dibilang dia tetap berdiam dan mengatakan ya, the narrator of genealogy are liar. Jadi dia bilang Muhammad. Dibilang Muhammad. Jadi orang-orang yang menuturkan garis keturunan yang di atas Adnan itu adalah pembohong. Jadi the narrator of genealogy are liar since Allah says ya, karena Allah berkata di dalam Al-Quran 25 ayat 38 bilang there passed many generation between them. Jadi Muhammad dia bilang itu pembohong itu, karena adanya itu banyak itu keturunan antara di atas Anan sampai Ismail. Jadi Muhammad pun tidak tahu gitu loh. Oke. Terus dibilang si Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas bilang ya. Nah, ini penting ini. The prophet would have been informed of the genealogy prior to Anak if the prophet has so wish. Jadi Muhammad pasti akan diberitahu tentang garis keturunannya di atas Anak itu jika diinginkan demikian. Artinya jika Allah berkehendak lah, kira-kira gitu ya. Aduh. Oke, Bapak Ibu nanti bisa membaca inilah. Ini udah kering juga kerongkongan saya membacanya. Jadi intinya begini ya. Jadi intinya begini, bahwa Muhammad pun nggak tahu gitu ya. Muhammad pun nggak tahu gitu. Dan Muhammad mengatakan dia hanya bisa mengetahui itu sampai Adnan ya. Aduh, parah sekali. Lama-lama ini. Aduh. Nah, inilah. Oke, anak ini yang paling menarik Bapak Ibu. Ini di dalam ini lebih menarik lagi ya. Di dalam volume 1 ya, bagian ke-1 nomor 7 ini ya, 11.7 ini. Nah, dibilang di sini. Siapa yang mengatakan ini? Ya, Ibnu Ishaq mengatakan, Hisam Ibnu Muhammad inform us mengatakan ya, I heard a person saying, saya mendengar seseorang berkata, Ma'ad, artinya Ma'ad itu kan bapaknya si Adnan ya, leluhurnya kakek buyutnya Muhammad lah ya. Ma'ad Ma'ad was contemporary with Isa ibnu Maryam. Artinya apa? Ma'ad ini ya, kakeknya si Adnan ini hidup sejaman dengan Yesus. Hidup sejaman dengan Yesus Bapak Ibu ya. Oh my God, saya nggak tahan aku ketawa lah ini ya. Jadi dibilang ya, inilah garis keturunannya, Ma'ad ibnu Adnan, ibnu ya, dari Kedar ya. Ini lagi nah jadi si Ibnu Sadin mengatakan dari Kedar. Tadi kan dibilang dari Nabi ya, sekarang Kedar. Nah, tapi itu yang menarik ya, bahwa kakek buyutnya Muhammad itu sejaman dengan Isa putra Maryam ya, Isa putra Maryam.
Oh my god. Memang aduh, apalah mau saya bilang ya sama orang-orang ini, bah, betul lah. Nggak ngerti lagi aku mau ngomong apa ya. Ya, tetapi di tempat yang lain dibilang ya, si Ibnu Hisad mengatakan bahwa si Urwah mengatakan ya, Abu Aswad atas otoritas Urwah mengatakan, kami tidak menemukan ya satu garis yang bisa yang jelas lah ya, garis keturunan yang jelas di atasnya si Ma'ad ibnu Adnan. Jadi sekali lagi bahwa memang garis keturunan di atas Adnan itu tidak bisa ditemukan, tidak ada yang bisa ditemukan lah. Nah, sebetulnya di tulisan-tulisan yang lain juga bukan hanya dikatakan bahwa itu mereka ya, Ma'ad ini atau kakek buyutnya Muhammad ini hidup sejaman dengan Isa putra Maryam ya. Bahkan juga ada yang mengatakan itu hidup sejaman dengan Yehezkiel ya. Kataan saya ketawa ini, betul lah. Jadi aduh, ngarang bebas orang ini, betul ya. Ngarang bebas orang ini, serius. Nah, itu adalah komentar atau catatan Ibnu Sa'ad ya, dari kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 1. Nah, sekarang kita lihat di dalam At-Tabari ya. At-Tabari, The History of At-Tabari volume 4. Nah, bukunya apa ini? Di halaman 38 dan sampai 43. Apa yang dikatakan oleh At-Tabari? At-Tabari ini kan seorang terkenal ya. Itu dia seorang ulama yang berasal dari Asia ya, gitu ya. Nah, ini bukunya Bapak Ibu, volume 6. Oke. Nah, ini bukunya. Nanti teman-teman muslim silakan melihat ini bukunya nih. Ini The History of At-Tabari volume 6 ya. Nah, ketika Muhammad ada di Mekah. Nah, kita akan langsung ke halaman 95-nya gitu ya. Oke, halaman 95 mana tadi? Ini dia. Mana tadi? Halaman berapa tadi saya bilang? 38 ya? Halaman 38 ya? Oke, mohon bersabar ya Bapak Ibu. Mohon bersabar. Ini dia. Ini sudah saya garis-garis bawahi ini. Ini yang penting-penting ini. Mulai dari halaman 38 deh. Nah. Ini menarik ini Bapak Ibu. Ini halaman 38. Nah, ini kan mulai dari ayat 38 itu kan menceritakan tentang Adnan ya. Jadi mencoba menelusuri garis keturunan di atas Adnan ya, kakek buyutnya Muhammad ya. Nah, jadi At-Tabari itu ya tadi dikatakan bahwa itu Muhammad itu berasal dari keturunan si Kedar. Nah, terus si Ibnu Sa'd mengatakan bukan, itu dari Nabit ya, dari Nabayot ya. Nah, sekarang kita melihat dari catatan si At-Tabari mengatakan bahwa itu juga Muhammad itu berasal dari keturunan Nabayot ya, Nabit ya, dan Atara. Jadi Atara ini adalah Ismail ya, anak dari Abraham, ini dia ya. Terus ini penting sekali. Ini penting ini. Ya, Ibnu Humaid Salama bin Al-Fadil Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq yang ngomong ya. Adnan as some generalization. Jadi seperti yang diasumsikan atau yang dikira-kira oleh penutur keturunan lah ya. Jadi ini dikira-kira lah ya. Nah, jadi memang Muhammad itu ya Adnan itu berasal dari Nabit ya, Nabit bin Ismail. Jadi dari garis keturunan Nabit, bukan Kedar. Terus ada orang yang lain mengatakan juga ya, Adnan itu ya dari Kedar ya. Kacau orang ini. Jadi yang mana yang betul ya? Nah, terus dibilang ada ulama yang lain mengatakan oh dari Kedar gitu ya. Terus ada yang bilang dari Nabit. Nah, yang mana ini yang betul? Ya, ada yang bilang dari Adnan ya. Adnan itu berasal dari Kedar. Sebenarnya yang betul yang mana? Yang dari Kedar atau dari Nabayot ya. Nah, ini yang bilang Kedar dari Ismail ya. Nah, bukan hanya itu lagi Bapak Ibu ya. Lebih parah lagi ini dari Al-Zubair ya bin Bakar, Umar bin Abi Bakar ya.
Al-Mu'amali Zakaria bin Isa ibnu Hisab Ma'ad ya. Jadi ini dari orang inilah bahwa Adnan itu, ini Adnan, anak Adnan ya, Adnan bin Udad ya, itu berasal dari Nabayot ya, Nabit ya. Siapa bapaknya si Nabi ini? Rupanya bapaknya adalah si Kedar. Oh my god. Jadi rupanya, nah kan kita tahu kan bahwa Kedar ini dan Nabi ini kan penuturan yang lain dibilang bahwa Nabi dan Kedar ini bersaudara, ya kan? Rupanya enggak. Ada ulama mengatakan, ini Nabi ini anaknya si Kedar. Nah, si Kedar ini anaknya Ismail. Sakit kepala awak melihat orang ini. Nah, bukan hanya satu orang ya, dibilang di sini ya. Ini si Dos ini. Jadi Dos ini sebenarnya adalah ini kalau saya perkirakan ya, kalau saya perkirakan ini si Dos ini adalah si istrinya Ibrahim ya. Istrinya Ibrahim itu namanya itu kan istrinya Ibrahim itu ada 3 ya, Ketura, Sarah dan Hagar ya. Nah, kemudian kemungkinan yang disebut dengan Dos ini adalah si Hagar ini ya. Nah, terus dibilang di sini ceritakan bahwa Nabayut itu adalah bapaknya si anaknya dari Kedar gitu ya, anaknya si Ismail. Jadi yang mana ini yang betul sebenarnya orang ini, Pak? Ngarang terus ya, ngarang. Jadi sekali lagi mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan 40 generasi ya, tetapi nah semua nama-nama generasi itu berbeda-beda Bapak Ibu, seperti yang saya ceritakan tadi ya, dan kita sudah tahu ya, ini Nabayot itu anaknya Kedar atau mereka bersaudara sih? Terus kakek buyutnya Muhammad itu berasal dari Kedar atau berasal dari Nabayot sih? Itu makin parah orang ini. Makin parah ya. Nah, terus ya, ini adalah mereka menceritakan tentang Nabit ya. Nah, ini dia. Karena ini yang menarik Bapak Ibu, ternyata di dalam garis keturunan Nabit itu ya, Nabayot itu ya, anaknya Ismail itu. Jadi dicari lagi garis keturunannya, entahlah siapa yang ini ya. Jadi dikatakan di sini ya, bla 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 bla, dibilang di sini ya, mulai dari sini ya. Bin Masa ya, jadi mulai dari ini dia. Bildasa bin Badala Yikla Ramaya Tahba Hu Istahab ya, Hu Istahas Hu Isaidu Majalah. Nah, ini penting. Jadi ada kakek buyutnya si Nabayot tadi itu ya, anaknya si Ismail itu, kakeknya itu ada yang disebut dengan Al-Zarib Khatim Al-Narib ya, atau anaknya si bin Akara ya, yang disebut juga Afa ya, yang disebut juga Abkar ya. Dibilang saya perbesar dulu. The father of them of the jinn. Jadi itu adalah si Akara ini ternyata itu di dalam garis keturunan Nabi itu juga ada juga berasal dari keturunan jin. yang menjaga to whom the garden of Abkar is ascribed, yang menjaga ini menjaga taman Abkar ini ya. Aduh, kacau orang ini, Bang. Ini lagi lebih mana ya? Di dalam garis keturunannya itu ya, dari garis keturunannya ya, di atasnya Ismail itu mereka bilang ya, bahkan si Al-Khidir pun Bapak Ibu pernah mendengar Al-Khidir kan? Nah, jadi ketika kita tanya teman-teman muslim, siapa Al-Khidir, mereka nggak tahu. Ternyata itu adalah Al-Khidir ini ya, Al-Qudur ya. Nah, Al-Khidir ya, were dispersed and kingdom depart from descendant of Nabit ya. Jadi itu rupanya memiliki kerajaan yang berbeda dari Nabit dan Kadir ya. Jadi dibilang di sini bahwa Nabit memang anaknya si Kadir ya. Aduh, udah cukup lah ini.
ya. Tetapi ini disebutkan di sini ya bahwa memang Ismail itu menikah dengan sukunya dari Jurhum ini. Nah, jadi sekali lagi Ismail versi Islam ini bukanlah Ismail versi Alkitab, karena memang Jurhum ini sudah ada ketika orang Ibrahim dan Ismail dan Hagar versi Islam itu datang ke Mekah, dan suku Jurhum itu sudah ada di sana. Jadi intinya bahwa memang jelas Ismail itu bukanlah leluhurnya orang Arab, ya, bukanlah leluhurnya orang Arab. Justru dia menikah sama orang suku Jurhum ini yang ada di Arab gitu ya. Nah, ini ada cerita yang lucu di sini sebenarnya. Saya tadi sudah singgung mengenai Daus tadi itu ya. Itu yang kemungkinan itu adalah si Hagar, si Sarah ya, istrinya si Ibrahim itu ya. Jadi in his reign Jurhum bin Valid and Ketura was exterminated. Jadi dibilang bahwa si Ketura dan kemudian si Jurhum itu ya diusir karena kenapa? Karena mereka berbuat salah ya. This is because they act wrongfully in the sacred precincts ya. Mereka melakukan perbuatan haram ya. Kemudian si Dou ini membunuh mereka. Nah, bukan hanya itu, ini yang menarik ya. Tiny ant follow the track of those who survive, penetrate into their ears and destroy them. Jadi dibilang bahwa banyak semut kecil mencari menelusuri mayat-mayat yang telah dibunuh oleh si Dois ini, yaitu Jurhum dan si Ketura ini, terus masuk ke dalam telinganya mereka dan menghancurkan mereka, kira-kira gitu. Jadi ini bercampur antara kisah dongeng atau kisah apa ini, sampai ada juga bercampur keturunan jin. Entahlah, nggak ngerti lagi aku apa orang ini. Nah, jadi kita kembali tadi ke slide tadi yang saya bilang. Ini slide-nya. Jadi kita sudah tahu ya catatan-catatan oleh ulama-ulama tua ya, Ibnu Katsir, Ibnu Sa'd dan Al-Tabari ya. Dan itu adalah sumber-sumbernya muslim itu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita perhatikan di sini ya? Ini perhatikan kontradiksi yang terjadi. Ini saya pindahkan dulu ya. Oke, ini perhatikan kontradiksi yang terjadi. Pertama, tidak ada daftar silsilah yang seragam. Ya, ada yang bilang bahwa Nabi itu anaknya Kedar, ada yang bilang kakek buyutnya Muhammad itu berasal dari Kedar. Ada yang bilang berasal dari Nabit ya. Terus bukan hanya itu lagi ya, tidak jelas ya, kontradiksi dalam nama dan urutan nama yang tepat muncul di seluruh daftar ya. Apapun ceritanya dan siapapun ulamanya selalu tidak bisa mengetahui ya, dan tidak bisa dipastikan ya mana yang betul sebetulnya ya. Kedua, menurut beberapa tradisi, Ma'ad, artinya Ma'ad ini kan yang bapaknya si Adnan lah ya, hidup sezaman dengan Tuhan Yesus ya. Saya tidak setuju sebenarnya ini katakan, tetapi ini adalah hidup sezaman dengan Isa putra Maryam ya. Isa putra Maryam ya. Nah, itu yang dikatakan, artinya sudah jauh-jauh hari gitu lah ya. Namun ada tradisi lain yang menyatakan bahwa Ma'ad juga hidup sezaman dengan Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel, orang-orang yang hidup 6 abad bahkan sebelum Isa lahir ya, kira-kira gitu. Jadi begitu karangan muslim ini kadang-kadang hanya untuk menyebarkan Islam, mengarang bebas gitu ya. Nah, ketiga ya, silsilah yang melacak Muhammad ke anak-anak Ismail berbeda-beda ya. Beberapa daftar melacaknya ke Kedar ya, putra Ismail, yang lain melacaknya kembali ke Nebayot ya, Nabit, bukan Kedar. Keempat, ada banyak kebingungan mengenai jumlah pasti generasi dari Ismail dan Adnan. Ada yang mengatakan 40 generasi, ada juga yang mengatakan ya hanya 4 saja. Jadi ini adalah menimbulkan sebuah kebingungan. Nah, apa artinya ya? Bahwa klaim muslim ya, apa yang bisa kita simpulkan dari semua informasi yang kita tampilkan? Klaim muslim bahwa Muhammad adalah keturunan sebenarnya dari Ismail masihlah sebuah harapan kosong. Ini dengarkan ini, Menachem Ali. Ini
Bagi saya ini adalah hanya sebuah harapan kosong. Berharapnya itu keturunan Ismail, tetapi tidak bisa dibuktikan ya. Makanya ada seorang murtadin ya, namanya Ibnu Warak ya. Ibnu Warak ya. Bukan nama asli sebetulnya itu, tapi dia menulis buku ya. Dia bilang begini bahwa tidak ada bukti ya, there is absolutely no evidence from this claim. Jadi klaim-klaim yang mengatakan bahwa Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail itu adalah klaim-klaim kosong lah kira-kira gitu. Baik secara epigrafik, arkeologi dan catatan sejarah gitu ya. Nah, itu adalah yang bisa kita pelajari dari sini. Jadi sekali lagi klaim Minhaj Ali dan klaim para muslim yang mengatakan bahwa Ismail itu berasal dari keturunan ya, berasal dari keturunannya Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail, itu adalah sebuah hal cocokmologi yang sampai sekarang itu tidak jelas lah, minimal itu tidak jelas dan tidak bisa dipastikan sebetulnya. Justru itu dilakukan hanyalah sekedar untuk kebangunan Islam semata. Ya,